Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya. Jadi di sesi kali ini saya udah taruh tampilannya paling depan di motor saya. Jadi di sini saya nggak pengen kasih tutor apa-apa, cuman di sini saya pengen ya sedikit bahas saja masalah-masalah yang sering terjadi di motor ini. Nah terus gimana cara buat mengatasinya sendiri tanpa kita itu harus repot-repot ke bengkel. Lagian kalau ke bengkel kan nantinya kita juga keluar uang lagi. Jadi kalau kita bisa sendiri, ngapain kita harus ke bengkel gitu. Jadi masalah-masalah ini sering terjadi. Terus harusnya sih kita itu nggak perlu ke bengkel, kita bisa buat ngatasi sendiri tanpa kita harus ke bengkel. Ya mungkin kalau misalkan ada penggantian yang apa ya, yang harus dilakukan ya kita paling beli spare partnya aja, kita bisa ganti sendiri gitu. Nah untuk yang pertama saya pengen bahas masalah motor ini susah hidup. Nah susah hidup itu ada dua kemungkinan, ada dua kondisi. Yang pertama itu kondisi ketika kontak on nyala cuman motor nggak mau nyala, sama kontaknya itu di on cuman dia nggak mau nyala gitu, alias mati total. Nah kalau yang pertama buat pas di kontak on cuman dia nggak nyala, dia susah hidup. Starternya bisa cuman dia kayak nggak ngangkat ya, kayak nggak ngangkat cuman gitu. Terus kalau di engkol pun dia juga alat, susah nyalanya gitu. Nah biasanya itu kalau sepengalaman saya ya, itu teman-teman bisa cek di bagian kop businya dulu. Jadi di motor ini tuh sering banget di kop businya itu robek. Jadi sobek, kalau di kop businya sobek otomatis kan apinya kan pada keluar. Nah disitu yang menyebabkan motor ini susah hidup. Nah kemarin kan saya sudah bikin tutornya, kalau misalkan kop busi teman-teman itu sobek, nggak perlu buru-buru ganti sih, bisa diperbaiki daripada kita harus beli buat harga yang lumayan kalau kop busi buat motor ini. Teman-teman bisa cek di video saya gimana cara buat memperbaiki kop busi yang sobek. Terus yang kedua, kalau kondisi di kontak cuman dia mati total. Nah mati total di situ teman-teman gak usah panik. Di sini di motor ini tuh kelistrikannya udah pakai sekring. Jadi kalau teman-teman itu motornya mati total, teman-teman nggak usah bingung apa ya, ngeceknya di mana. Oke, saya tunjukin sekringnya di mana. Oke, jadi kalau buat sekringnya teman-teman bisa cek di sini. Oke, jadi kotak sekringnya di sini. Oke, jadi kalau joknya sudah dibuka, teman-teman akan menemukan seperti ini. Kotak ini kotak rumah sekringnya. Nah di sini di atasnya udah ada tulisannya ini sekring yang ini buat fungsi apa, sekring ini buat fungsi apa. Nah kalau misalkan di bagian di kontak on dia nggak mau nyala, teman-teman bisa cek di sini aja nih. Nah di sini teman-teman bisa cek satu persatu mana sekring yang putus. Nah nanti kalau putus ya teman-teman harus ganti sih, teman-teman harus ganti. Nah kalau misalkan teman-teman lagi perjalanan nih nggak punya stok sekring, jadi bisa diakalin sih, cuman ya tapi kalau ada sih mending diganti. Ini bisa diganti pakai kabel sementara dulu buat ngejumper kayak gitu. Oke, jadi seperti itu kalau misalkan kondisi kontaknya itu mati total, nggak bisa dinyalain. Nah, kalau ini kan bisa. Nah satu lagi, kalau misalkan di kontak on seperti ini cuman nggak kedengeran bunyi pulpamnya, nggak ada bunyi. Nah
seperti itu, dia juga nggak mau nyala. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman di bawah tangki sini ada soket. Itu ada soket yang warnanya putih. Nah, itu biasanya soketnya kurang kencang atau kendor. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatiin juga pas ketika kontak on itu harus ada bunyi tit kayak gitu. Iya, sama satu lagi, kalau ini di bagian starter ya teman-teman, saya di kontak on. Nah, ketika kita pencet starternya itu cuma bunyi cetak cetuk. Nah, bunyi itu biasanya berasal dari sini, dari pendiknya. Nah, pendik ini biasanya kalau kita jumper, dia starternya baru bisa nyala. Nah, biasanya itu penyakitnya bisa saja ganti pendiknya, bisa saja juga ganti arangnya. Nah, di dinamo sini itu ada arangnya. Biasanya arangnya atau brostelnya itu udah habis. Jadi dia nggak mau ngangkat, nggak mau nyala. Ya, biasanya sih untuk solusinya ini dibongkar, dicopot, diganti arangnya. Nah, sama kalau misalkan itu belum bisa, coba diganti bendiknya, diganti. Nah, ini diganti, usahakan punya motor ini jangan pakai punya motor-motor lain, misalkan pakai punyanya Grand atau punya motor lain ya. Kalau bisa sih cariin yang orinya CB aja, jadi biar nggak ada kendala lagi nanti. Itu buat masalah starter yang cetak-cetuk. Misalkan kalau startnya cetak-cetuk itu jadi belum tentu si akinya, bisa saja di pendiknya ataupun di brostelnya, di arangnya. Oke, itu tadi masalah kontak ya, masalah dinyalainya susah. Kemudian kita lanjut di masalah ke samping sini ada kopling. Nah, kopling di sini itu biasanya yang terjadi itu kendalanya nggak mau netral atau susah netral. Kemudian apa ya? Susah netral, sama kalau dimasukin gigi itu agak susah. Tuh. Nah, itu biasanya jangan ke kampas koplingnya dulu ya teman-teman. Biasanya itu cuma di setelannya doang nih. Di sini ada setelan. Nah, kalau teman-teman setelannya terlalu dekat, itu biasanya buat oper gigi sama neutralnya itu susah. Nah, teman-teman yang harus dilakukan sih cuman gampang, setelannya ini agak dibikin agak jauh sedikit gitu. Kalau misalkan biasanya segini, teman-teman bisa dimajuin segini kayak gitu. Nah, cuman dirubah setelannya doang sih. Terus buat penyetelannya kemarin saya sudah bikin tutorialnya, teman-teman bisa cek aja di video saya. Oke, untuk yang selanjutnya ini masalah yang sangat sering terjadi dan teman-teman itu kadang masih suka menanyakan masalahnya apa. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa motor ini buat melewati posisi tidur, kalau enggak yang pas kondisi jalannya rusak, jadi di bagian sini tuh ada bunyi cetuk-cetuk gitu, nggak enak lah, kayak gojlak kalau bahasa Jawanya gojlak. Nah, di situ itu biasanya di konsnya, di home steer-nya teman-teman. Nah, kalau home steer itu kalau misalkan teman-teman baru ngerasain sekali perasaan seperti itu, teman-teman coba di setel dulu home steer-nya. Nah, coba di setel dulu home steer-nya. Nah, buat penyetaran home steer di video saya sudah saya bikinin tutorialnya buat nyetelnya gimana. Nah, biasanya kalau home steer itu maksimal penyetalannya itu kalau enggak ya sekali 2 kali itu udah wajar ya. Cuman kalau udah lebih dari 2 kali itu biasanya sudah nggak bisa, bukan nggak bisa sih, cuman kalau di setel lagi dia jatuhnya jadi berat, jadi susah handlingnya. Nah, kalau udah seperti itu sih biasanya ya diganti home steer-nya. Tuh. Untuk penggantian sama penyetarannya sih nggak terlalu susah, saya juga udah bikin videonya, silahkan cek di video saya. Terus untuk yang selanjutnya biasanya di sini, nah di RPM-nya ini nggak mau jalan, di
speedometer digitalnya itu nggak mau jalan, dia cuman stuck di nol aja, dia nggak mau gerak, kita bawa jalan juga mau gerak. Nah, di situ tuh teman-teman nggak usah panik. Kalau misalkan angka nolnya itu nggak mau gerak, nggak mau berubah, itu biasanya penyakitnya di sini. Nah, di sini itu di dalamnya ada gearbox sama ada magnetnya. Nah, kalau gearbox sih biasanya sih nggak masalah, gearbox nggak masalah, cuman yang bermasalah itu di bagian magnetnya. Jadi biasanya magnetnya itu kotor. Nah, jadi dia seret nggak mau muter, ataupun dia muter cuman nggak kebaca ya karena dia kotor. Nah, teman-teman gampang aja caranya. Ini rodanya dilepas, kemudian di sini ada magnetnya kan. Teman-teman bersihin sampai bersih, dicuci pakai ini bensin, kemudian dipasang lagi, nanti dikasih grease dikit lah. Tuh. Nanti dia bakalan normal lagi. Tapi kalau misalkan sudah dengan cara itu tetap nggak mau nyala, teman-teman bisa cek di sini ke atas. Nah, kabel ini tuh dia ada soketnya, ada dua kabel ini, ada dua kabel. Nah, nanti tuh bisa jadi kabelnya putus seperti saya kemarin. Jadi saya udah bersihin di sini, ternyata di dalamnya sini tuh kabelnya putus gitu, jadi nggak mau nyala. Nah, kalau buat ngebersihin ini sih gampang, saya juga sudah ada videonya. Kalau mau ngecek juga silahkan cek di video saya. Oke, untuk yang selanjutnya di bagian radiator. Di radiator itu ada kipas, itu kipasnya dalam sana. Nah, kipas itu keluarnya teman-teman itu katanya nggak muter. Nah, nggak muter di situ teman-teman itu harus pastikan dulu kira-kira kondisi kipas itu normal apa enggak. Nah, buat ngeceknya di sini ada ke bawah. Nah, di sini tuh ada mana ya? Dalam sini sih. Nih, pokoknya di sini yang dililit pakai solasi ini tuh soket dari kipasnya buat ngecek. Nah, caranya ngecek itu teman-teman ini cabut aja nih. Ini dicabut. Cara nyabut itu di sini gampang nih. Ini tuh kayak macam tekan kemudian dicabut gitu. Harusnya kalau kipasnya normal itu ketika dicopot kemudian dikontak on dia harusnya muter. Itu buat ngecek kondisi kipasnya bagus atau enggak gitu. Terus selanjutnya kalau emang penyakitnya itu belum teratasi, teman-teman bisa cek di bagian kabel sebelah sini. Kabel di sebelah sini tuh, nih di soket hitam ini, nih. Nah, itu ada kabel warna hijau, itu kabel buat ground. Biasanya kabel groundnya itu kurang konek, teman-teman bisa bersihin dulu bagian konektornya, soketnya, kemudian dipasang lagi. Nah, terus kalau di situ masih belum normal, cek keseluruhan teman-teman, dari coolant-nya diganti, kemudian di termostatnya juga dicek masih bekerja dengan baik apa enggak termostatnya. Terus di jalur coolant-nya juga harus dibersihin semua gitu, buat mastiin mana yang bermasalah kayak gitu. Itu aja sih kalau di radiator itu emang banyak kasusnya. Jadi kalau misalkan dengan cara-cara yang pertama kedua tadi belum teratasi, ya terpaksa semuanya harus dibersihin, dari coolant-nya, dari jalur-jalurnya, sama termostatnya itu dicek semua. Oh iya, ngomong radiator, di sini kan ini saya sekedar ngasih saran berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi radiator itu kalau bisa begini aja nih, nggak usah dikasih cover. Kalaupun teman-teman pengen ngasih cover itu pakai yang besi ram tuh, yang kecil-kecil itu. Jadi intinya dia bolong aja, jangan sampai ketutup pakai yang variasi di sini ada tulisannya CB150R. Jangan, itu tuh pengaruhnya jelek. Jadi apa? Buat ngaruh ke temperatur, suhu di sini tuh ngaruh. Apalagi kalau lagi macet-macetan. Jadi begini aja nih. Jadi udara yang berhembus itu bisa masuk, bisa membantu mesin itu
cepat dingin, ya bisa membantu sirkulasi mesin ini biar nggak terlalu panas, biar suhunya itu bisa stabil. Kalau kita tutup di sini itu ya paling plusnya itu cuma satu, itu nggak kena kerikil-kerikil aja tuh. Cuman kalau minusnya kan nanti malah takutnya kalau macet itu bisa overheat segala macam. Itu cuma saran saya aja sih, soalnya saya dulu pernah masang, terus ketika waktu saya pasang itu tuh motor ini panasnya cepat banget, kena macet sedikit aja cepat panas. Nah setelah saya lepas itu covernya, nah yang sekarang alhamdulillah aman, mau macet-macetan oke-oke aja nggak apa-apa. Terus di motor ini tuh nggak pernah nyampe suhunya itu lebih dari 3, macet pun alhamdulillah dia masih di 3 bar, nggak pernah naik kayak gitu. Dan yang untuk selanjutnya itu ini yang saya pegangin ini. Jadi di sini itu ada spool. Nah, jadi saya sampaikan dulu di awal ciri-ciri bahwa spoolnya itu bermasalah. Itu yang pertama, motor berbet, motor mati-matian. Terus kalau udah mati itu susah buat dinyalain. Terus akinya cepat tekor. Bahkan kalau spool itu kena, diganti aki baru pun aki itu paling bertahan cuma beberapa hari doang, nggak nyampe hitungan mingguan. Kenapa bisa begitu? Karena si motor ini jalan hidup hanya mengandalkan dengan daya aki saja. Nah, sedangkan aki itu kalau misalkan dayanya sudah habis, dia sudah ngedrop, nah dia udah nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena si aki itu tidak ada pengisian dari si spoolnya ini. Harusnya kan kalau spoolnya normal, aki kepake, nah aki ada pengisian dari spoolnya, dan itu berkesinambungan terus seperti itu. Nah, kalau misalkan spoolnya itu mati, rusak, kebakar, gosong, otomatis kan dia motornya cuma mengandalkan hidup dengan aki saja itu. Jadi kenapa alasannya kalau spool kena, aki baru pun dipakai tekor lagi. Nah, seperti itu. Nah, buat cara pengecekannya kemarin saya udah kasih tahu gimana. Di sini ada soketnya. Teman-teman bisa cek pakai lampu bohlam bisa, pakai multitester juga bisa. Caranya juga saya udah bikin caranya tuh. Buat ngecek dua-duanya udah bikin. Terserah teman-teman mau enak yang mana ngeceknya, pakai bohlam mau pakai multitester, terserah. Nah, kalau misalkan udah dicek dan ternyata itu mengarah ke spoolnya bermasalah, ya mau nggak mau teman-teman harus bongkar. Kemudian kalau kosong yang diganti, gitu. Kosong yang diganti. Nah, kalau dari spool sendiri itu harganya kalau di CB 150R yang old ini sekitar 450 ke 500 lah. 500 itu udah maksimal, harga maksimal. Saya kemarin beli harga 480 daerah Bekasi. Plus saya beli packingnya itu 15.000 apa 10.000 gitu. Karena kita kan bongkar bloknya, otomatis kalau packingnya rusak kita juga harus ganti packingnya gitu. Terus buat penggantiannya teman-teman bisa cek di video saya, sudah komplit penggantiannya dari awal pembongkaran sampai dirakit jadi, saya udah bikinin videonya. Silahkan teman-teman cek aja di video saya ya. Nah, sekarang kita merambat turun ke bagian gear belakang. Gear lah, nggak usah gear belakang. Jadi di sini keluarnya kalau pakai CB 150R itu, mau yang CBR, mau yang CB 150R yang old, mau yang new, motor baru pun sama, keluarnya itu rantainya berisik. Rantainya berisik gitu. Jadi nggak tahu dia itu dari mana berisiknya ya, cuman banyak sih. Buat mengatasi solusinya sih banyak. Yang pertama teman-teman bisa, paling mudah itu ya ganti
gensetnya ganti pakai yang aftermarket itu. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau ngakalin, di sini ada yang mengkalin buat mencopot, melepas bagian platnya ini, ada yang dilepas. Saya juga belum praktekin sih, cuman ya katanya sih berhasil kayak gitu. Ada juga yang di sini melapisi pakai selang bensin tuh. Di sini kasih selang. Jadi selang itu maksudnya kalau dari saya ya itu mungkin buat bantalan aja nih. Buat bantalan aja supaya si rantainya itu nggak berisik, buat bantalan di sini. Gitu. Ada juga yang ngasih grease di rantainya. Nah, kalau saya sendiri di sini saya pakai oli baru. Nah, kelihatan basah banget. Nah, di sini saya pakai oli baru. Jadi saya nggak pakai chain loop. Kalau chain loop itu bikin kering ke rantai. Ya mungkin chain loop itu buat saat perjalanan aja ya. Kalau di perjalanan bolehlah pakai chain loop. Cuman kalau buat perawatan saya lebih suka pakai oli baru. Saya beli oli satu botol itu cuman buat oli rantai aja nih. Gitu. Jadi emang benar-benar senyap. Cuman yang paling minusnya itu cuman peleknya kotor gitu. Kotor mah nggak apa-apa, kita bisa lap. Yang penting kan rantainya awet, terus nggak ada efek sampingnya gitu. Beda dengan pakai oli bekas ya teman-teman. Kalau oli bekas itu bisa cepat aus ke rantai, bisa cepat kendor juga. Itu kenapa alasannya? Kalau oli bekas itu olinya udah nggak bersih. Mungkin kalau oli yang tap-tapan itu ada gram-gramnya tuh. Jadi kalau dipakai otomatis kan masuk ke sela-sela rantai. Nah kalau dipakai dia gesekan. Nah itu yang bikin cepat aus rantainya sama gearnya. Nah kalau udah aus biasanya rantainya tuh molor. Jadi kalau mau pakai olinya yang baru. Tuh. Terserah sih teman-teman mau pakai cara yang mana buat ngatasin rantai berisik ini. Cuman kalau saya sih mending pakai oli, aman. Oke. Terus kita balik ke sebelah kanan. Sebelah kanan di sini ada blok kopling. Nah, biasanya kalau kopling itu kebanyakan dari pengguna CB itu mengeluhkan dundutan sama gredek. Nah, saya bahas dari yang dundutan dulu. Dundutan itu teman-teman perhatiin dulu waktu pemasangannya presisi apa enggak. Itu kan di kaki 4 sama lawannya itu kan ada titik-titiknya. Nah, ketika pemasangan titik-titik itu harusnya itu center, harusnya itu presisi untuk menghindari kendala-kendala saat kampas itu udah dipasang dan dipakai. Tuh, dundutan. Terus dundutan itu yang kedua, kalau misalkan pemasangannya udah presisi di kampas koplingnya, teman-teman ini sih sebenarnya agak konyol ya, cuman ini emang bener. Waktu pemasangan kampas kopling di depan kan ada itu tuh yang pemasangan per habis per itu kan ada penutupnya yang ada bearingnya itu. Nah, posisi bearing di situ tuh nggak boleh oleng, harus center. Nah, itu sangat berpengaruh banget teman-teman. Itu saya sudah praktekkan kemarin waktu saya pasang kampas kopling, kemudian sudah jadi ternyata dundutan. Nah, kemudian saya cari-cari tuh ternyata kita harus perhatikan putaran bearing itu center apa enggak. Nah, setelah saya bongkar lagi, saya senterin tuh putaran bearingnya, alhamdulillah dundutannya hilang sama sekali, hilang, jadi halus banget. Nah, tuh dundutan itu kalau enggak pemasangannya kurang presisi, sama bearing yang depan itu harus center putarannya gitu. Nah, kalau yang buat urusan gredek itu biasanya di karet damper kopling itu, karet damper namanya, karet yang di rumah koplingnya itu tuh biasanya udah longgar. Nah, di situ makanya gredek tuh. Itu juga perlu dicek sekalian waktu pemasangan kampas kopling, dicek sekalian itu karetnya masih bagus apa enggak gitu. Terus di bagian kopling sudah selesai. Apa lagi ya?
Kalau sekarang saya masih menggunakan kampas kopling Daytona, saya padukan dengan pir kopling tiker ya teman-teman. Dan semuanya PNP, tinggal pasang, nggak ada potong-potong pir. Pirnya saya pasang langsung, ukuran tikernya saya pasang langsung, bedanya cuma 1 ulir sama yang ori. Itu buat bagian perkoplingan. Udah. Terus kita geser ke sebelahnya di sini. Di sini itu ada jalur coolant. Nah, kita turun di sini ada selang. Ini selang. Nah, selang ini biasanya netes. Banyak teman-teman yang mengeluh di grup itu katanya selangnya netes oli. Nah, netes oli itu kalau misalkan netesnya cuma sedikit nih, habis dipakai terus dia netes 1-2, itu nggak apa-apa, wajar, normal. Itu cuma uap aja, uap dari sininya. Cuman kalau netesnya itu banyak dan terus-terusan, teman-teman juga harus warning di situ. Di sini ada seal water pump. Seal water pump. Nah, seal water pump itu kalau belum parah, kita cuman ganti sealnya saja. Cuman kalau udah keterusan, udah parah, teman-teman biarin, itu bisa saja sampai kena shaftnya. Shaftnya di situ ada shaftnya, shaft as gitu. Nah, saya udah pernah ganti kemarin, dulu banget. Dulu saya netesnya udah main parah. Saya udah ganti seal water pumpnya. Ternyata waktu dibongkar, asnya itu, shaftnya itu juga udah kekerus. Makanya saya ganti sekalian. Nah, udah diganti, alhamdulillah aman, normal sekarang. Tuh. Terus apa lagi ya? Sekarang kita beralih ke belakang, roda belakang. Nah, di sini ada kaliper, ada pala babi. Teman-teman pernah nggak ngalamin bannya itu seret, diputar seret, makanya sampai bunyi nguk gitu. Kalau nggak direm dia nggak balik, jadi seret. Nah, itu masalahnya di mana? Itu gampang sekali teman-teman, masalahnya gampang. Teman-teman bisa lirik di sini. Nah, itu ada piston. Piston ini yang bekerja ketika kita ngerem, itu yang nonjok kampas remnya. Nah, biasanya itu kalau direm nggak mau balik terus seret, itu biasanya intinya kotor nih, kotor. Nah, gimana buat ngatasinya? Sampai dia lepas, dicopot, kemudian dibersihin tuh, pistonnya dilepas, dicuci, dibersihin. Habis itu dipasang lagi, dikasih pelumas, terus di bagian sininya yang lubang-lubangnya itu dikasih grease biar lancar, pergerakannya biar lancar gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan teman-teman roda belakangnya itu seret atau nggak mau muter, bunyi bahkan, itu sama aja, buat depan buat belakang sama aja perlakuannya kayak gitu. Kita perlu membersihkan bagian pala babinya ini tuh. Nah, terus di sana ada tulisan Gojek, itu kita ngarahnya ke cover shocknya ya. Itu cover shock bikinan sendiri, itu saya bikin sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya buat melindungi si shocknya itu biar nggak kena pasir, nggak ada pasir masuk. Jadi kalau misalkan ada pasir masuk kan nanti rusak, shocknya rusak, dia mati. Jadi ini sederhana, sepele, cuman fungsinya gede banget teman-teman. Bikin gampang sih, ini cuman saya bikin sendiri dari akrilik. Teman-teman bisa beli akrilik di variasi itu sekitar 15.000 apa 10.000 tuh satu lembarnya. Itu bisa buat bikin 2 teman-teman, gampang. Oke, jadi itu aja sih yang bisa saya bagi sama teman-teman. Itu saya bagi sama teman itu menurut pengalaman yang saya temui sendiri, dan gimana saya buat mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Nah, jadi kalau saran saya sih, kalau kita bisa, ngapain kita harus ke bengkel, kemudian keluar uang, kemudian kita ya repot juga sih kalau kita ya nggak semualah, sedikit kita itu bisa buat ngurusin motor sendiri kan. Jadi
sewaktu-waktu kita bisa ngatasi sendiri kalau misalkan motor ini bermasalah.